Shalom Jemaat GKI Klasik Solo. Hari ini kembali bersama saya Pendeta Lukas Aditya Arianto Sudarmadi. Kita akan merenungkan sabda Tuhan yang akan kita baca dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 14. Namun saya membacakan hanya pada ayat yang pertama saja. Untuk itu, sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kemurahan-Mu. Sampai hari ini kami boleh terus bersama-sama boleh kerinduan untuk mendengar akan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong sehingga kami boleh belajar untuk mengerti maksud kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus disempurnakan menjadi umat Tuhan yang sungguh dapat boleh mewujudkan perkenanan Tuhan melalui tindakan hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan kami berserah. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Keluaran 32, saya bacakan ayat yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang boleh merenungkan dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas sehari. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, Jemaat GKI Klasik Solo, menantikan Tuhan bukanlah suatu hal yang mudah. Diperlukan ketabahan, ketekunan, kesetiaan, dan kesabaran. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh bangsa Israel ketika menantikan turunnya Musa yang begitu lama dalam pandangan mereka untuk melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Mereka menjadi tidak sabar menantikan kembalinya Musa dan akhirnya memaksa Harun untuk membuatkan bagi mereka sesuatu untuk mereka sembah. Sesuatu yang dapat menenangkan dan menyenangkan hati mereka. Yang dapat memimpin mereka katanya. Padahal saat itu Musa sedang menerima tabut perjanjian kekal antara Tuhan dengan umat. Jadi sesungguhnya mereka kehilangan kesabaran ketika sedang menantikan datangnya perjanjian kekal itu. Yang ditunggu artinya bukanlah hanya sekedar Musa yang memimpin mereka, tapi perjanjian Tuhan dengan umat. Itu yang mereka nantikan. Tapi mereka tidak sabar. Dari sini kita melihat bahwa sekalipun secara fisik mereka sudah terbebas dari perbudakan di Mesir, tapi secara mentalitas mereka tetaplah budak dari budaya dan kebiasaan bangsa Mesir yang menyembah pada ilah-ilah dalam bentuk patung buatan tangan manusia. Umat menyamakan patung buatan mereka sendiri dengan Tuhan Allah yang sejati. Ini berarti bahwa baru saja 10 perintah Allah diterima Musa, segera bangsa Israel melanggar perintah Allah. Dari 10 itu paling tidak melanggar pertama dan yang kedua. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu untuk disembah dan beribadah kepadanya. Itu sudah dilanggar. Baru saja tabut itu diterima oleh Musa. Bagaimanakah dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan di masa kini? Ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, datangnya Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin seolah-olah pertolongan Tuhan tidak kunjung datang juga. Karena masalah-masalah yang kita hadapi belum selesai juga sampai sekarang. Kita sudah bertahan sekian lama, tapi belum ada kabar yang baik yang ingin kita dengar, yang kita harapkan itu belum datang. Adakah kita tetap bertabah hati dan menantikan dengan setia, ataukah kita memilih jalan pintas kita sendiri untuk menemukan sukacita dan kebahagiaan kita? Mungkin kita memang tidak membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya.
Tapi betapa sering kali kita tergoda untuk menggunakan misalkan harta kekayaan kita untuk mencari jalan mudah bagi menyelesaikan masalah-masalah kita. Kadang kita mengandalkan koneksi untuk mendapatkan jabatan lebih daripada kita mengandalkan melakukan kebenaran firman Tuhan dan bertekun setia di dalamnya. Bukankah firman Tuhan berkata, setialah dalam perkara kecil, maka akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Bahkan godaan untuk mencari pujian dan hormat seringkali membuat kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita menjadikan harta, koneksi, ego kita sebagai berhala yang kita agungkan lebih dari kita memuliakan nama Tuhan. Bukankah sebagai orang yang dimerdekakan dari dosa, harusnya kita fokus pada Tuhan, menantikan Tuhan dengan tetap setia melakukan kebenaran firman-Nya, setia pada perintah-perintahnya. Hari ini kita diingatkan jangan berpaling dari Tuhan dan memilih untuk kembali pada dosa lama seperti bangsa Israel. Arahkan hati kepada Tuhan dan nantikan pertolongan Tuhan dengan tetap setia pada kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima. Kerjakan, lakukan dengan tekun dan percayalah Tuhan memelihara kita. Ketika kita melayani Tuhan di dalam gereja, terkadang harus menghadapi hambatan, kesulitan, bahkan mungkin tantangan yang sulit. Pada saat itu, apakah kita tetap mau taat dan setia pada kebenaran firman Tuhan? Ataukah kita kehilangan kesabaran sehingga mencari jalan pintas melalui cara-cara yang duniawi dengan kemarahan, menekan orang lain, berusaha menyingkirkan mereka yang bertentangan, atau bahkan tanpa kita sadar menggantikan prinsip kebenaran firman Tuhan demi tercapainya keinginan kita, lalu mengikuti arus dunia yang mencari kemudahan-kemudahan dan kompromi dengan dosa. Yang Tuhan kehendaki adalah agar kita tetap setia dan taat pada prinsip-prinsip yang Tuhan tunjukkan dan teladankan dalam diri Kristus Yesus. Tuhan Yesus kadang menasihati dengan keras, bukan dengan kekerasan, tetapi tidak jarang dengan lemah lembut. Dan semua itu dilakukannya atas dasar kasih-Nya kepada kita sebagai umat-Nya. Terlebih ketika kita menantikan Tuhan di masa pandemi ini, ada banyak keluarga yang mungkin mengalami pergumulan, masalah keuangan, kesehatan, pekerjaan. Baik pemberi kerja maupun para pekerja sama-sama menghadapi kesulitan. Dengan kondisi seperti sekarang, perekonomian yang lesu, membuat penghasilan menurun drastis, sehingga para pemberi kerja juga kesulitan, bahkan untuk memberikan gaji pada karyawan. Sehingga ada cukup banyak yang berusaha mempertahankan karyawannya dengan mengurangi jam kerja. Otomatis berarti juga mengurangi gaji mereka. Tetapi lebih baik daripada PHK. Tetapi ada juga yang tidak tahan sampai akhirnya harus mem-PHK karyawan. Demikian bagi para karyawan yang terdampak. Ada gaji yang hanya menjadi setengah dari biasanya. Ada pula yang terdampak PHK karena perusahaan tidak lagi sanggup menanggung karyawan seperti biasanya. Dan ketika mau cari pekerjaan juga tidak mudah karena semua mengalami persoalan yang sama. Dan pada masa-masa seperti inilah firman Tuhan katakan pada saudara dan saya, tetaplah tabah, nantikan Tuhan dengan tetap mengarahkan hati pada kehendak Tuhan. Jangan kita terburu-buru mengambil langkah yang kemudian hari kita sesali karena justru membelit dan menambah persoalan yang baru. Tetaplah hidup dalam persekutuan agar kita dapat saling menguatkan, saling menolong, dan saling menopang. Sebab Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan. Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Tetaplah tabah dan tekun menantikan pertolongan Tuhan. Dan lakukan yang baik di matanya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sungguh mensyukuri segala anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan hari demi hari. Sekalipun terkadang kami tidak mengerti mengapa peristiwa-peristiwa yang terkadang tidak kami harapkan datang menghampiri. Tapi satu hal yang kami tahu pasti, bahwa Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kehidupan kami, terlebih di masa-masa pandemi ini. Dan kami tahu hati Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Engkau mampu untuk menolong tepat pada waktunya. Karena itu berikan hikmat bagi setiap kami umat-Mu, berikan hikmat bagi kami gereja-Mu, untuk terus dapat taat dan setia pada kebenaran firman Tuhan untuk kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kasih-Mu Tuhan boleh meluap dan melimpah dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Karena itu kami mau percayakan kehidupan kami, setiap pergumulan kami dan masa depan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang selalu dapat kami andalkan dan selalu dapat kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dalam menjalani hari-hari ini maupun ke depan. Tuhan Yesus memberkati.